Oke, selamat pagi ya. Hari ini adalah hari Sabtu ya. Eh, Berita COVID makin mengganas ya. Semua rumah sakit katanya penuh dan sampai di lorong-lorong, sampai di tempat parkir katanya bikin tenda darurat. Jadi semoga Anda semua juga sehat. Saya juga harus sehat, semua orang harus sehat, keluarga kita harus sehat ya. Jadi saya menghimbau untuk beli online saja ya. Kita menggunakan WhatsApp, saya pandu, saya briefing secara gratis. Anda sudah beli, akan saya pandu pemasangannya melalui WhatsApp. Pemasangan PNP. PNP itu artinya plug and play. Jadi Anda tinggal copot bohlam aslinya yang di mobil, kemudian tinggal pasang, selesai. 5 menit selesai ya. Jadi tidak perlu datang kemari tatap muka. Intinya adalah saya menerima pasien datang ke workshop saya ya, di Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Tapi lebih baik untuk kesehatan bersama, Anda di rumah, saya juga di workshop. Anda mau order, kita kirim ya, karena virus ini makin mengganas ya. Beritanya tipe India katanya berpapasan aja bisa tertular, gawat itu ya. Karena jujur terus terang, keluarga saya ada yang sudah kena ya. Jadi keluarga saya ini, jadi maksudnya bukan tinggal serumah, bukan tinggal bareng, tapi mendapatkan info saudara-saudara banyak yang kena. Di Bandung juga saudara dari bokap ada yang kena, saudara dari nyokap ada yang kena ya. Yang tinggal di Jakarta, saudara-saudara saya juga banyak yang kena ya. Jadi supaya kita semua sehat ya. Oke, lanjut saja langsung ya. Ini bohlam H4 JL3 ya. Nah, kenapa belakangan ini banyak tipe bohlam ini keluar? Karena gini, sekarang 21 Juni ya. Mestinya musim panas ya. Musim panas ya. Sudah musim panas ya. Tapi masih ada hujan dan masih kabut. Jadi haze atau apalah istilahnya di handphone saya, foggy, kadang-kadang nongol statusnya seperti itu. Jadi perubahan musim ya, saya juga tiba-tiba hujan ya. Jadi suara saya juga agak bindeng, jadi kelihatannya seperti pilek ya. Memang sih agak pilek, tapi kita harus jaga daya tahan tubuh ya supaya sehat. Tapi saya juga swab antigen sih, oke, nggak positif ya, negatif. Swab antigen sekarang keren ya, ada yang dicolok pakai hidung, kemarin saya suruh buang ludah. Oke, kita lanjut aja langsung. Ini bohlam JL3 H4 ya. Apa sih keunggulan bohlam ini? Jadi bohlam ini yang pertama unggulnya adalah satu, bisa 3 warna ya, bisa 3 warna ya. Bohlam ini unggul bisa 3 warna. Apa sih yang bisa berubah warna? Kenapa masih banyak juga yang bertanya bagaimana cara pasangnya supaya dia bisa berubah warna. Jadi ini bohlam sama seperti bohlam LED pada umumnya ya, cuma dia mempunyai chip yang berdempetan ya. Bohlam ini diorder buat Toyota Kijang Kapsul 2003 ya, 2003 2004, dan satu lagi diorder buat Datsun Go ya. Datsun itu keluaran mana? Nissan ya. Datsun Go dengan Kijang LGX ya, Kapsul 2003. Kenapa dia bisa berubah warna? Karena di sini ada chip 2 buah ya. Bagian low beamnya yang dekat payung ini ada 2 buah chip. Yang satu chipnya kuning, yang satu chipnya putih. Nah, kalau yang di sini itu tanpa payung, ini adalah chip untuk lampu jauhnya, hanya warna putih. Jadi yang bisa berubah warna hanya lampu dekatnya. Jadi lampu dekatnya itu bisa warna putih 6000 Kelvin, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi kalau putih nyala chip putihnya saja. Kalau Anda nyalanya kuning berarti chip kuningnya saja yang nyala. Kalau putih kuning berarti 2 buah chip nyala berbarengan. Ya, kapan Anda pakai warna putih? Pada saat jalanan kering. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Jika Anda ketemu jalan hujan atau berkabut.
Kapan Anda pakai putih kuningnya? Jika Anda ketemu jalanan yang benar-benar gelap, Anda butuh penerangan ekstra, Anda nyalakan putih kuningnya. Seperti itu. Ya, jadi bisa berubah warna. Jadi kalau dibilang color temperatur, white 6000 Kelvin, warm white putih kuning 4300 Kelvin, dan yellow 3000 Kelvin, ya, kuning. Jadi bohlam ini keunggulannya adalah itu, bisa 3 warna. Nah, pemasangannya juga tinggal colok saja ke soket asli bawaan mobil. Sudah pakai kabel relay, lepas. Nggak ada guna bro kabel relay, karena kabel relay juga tidak akan membuat LED ini tambah terang. Ya, copot saja. Sebenarnya kabel relay yang zaman dulu orang-orang sering pasang MX atau merek Hella atau Bosch, ya, itu sebenarnya hanya untuk untuk membalikan polarity dibalikin, ya. Karena kalau asli bawaan pabrik itu kebanyakan common positif, ya, kalau mobil Toyota. Suara saya serak nih. Jadi kebanyakan common positif. Sedangkan kalau Anda menggunakan kabel relay dibalik jadi common common negatif, ya. Dan bilangnya bisa lebih terang. Kalau di dalam LED Anda percuma. Kabel relay itu mendingan Anda copotin, Anda simpan di gudang, dan memperindah estetik di ruangan mesin. Jadi nggak banyak kabel, nggak banyak di kepala aki, jumperan ya. Jadi berantakan. Copotin aja bro, nggak ada guna. Coloklah ke soket asli bawaan mobil. Selesai, ya. Saya masih memperkenalkan LED ini. Jadi ini menggunakan kabel ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik, driverless tanpa balas. Balasnya di mana? Balasnya taruhnya di dalam, ya. Balasnya taruh di dalam, bukan eksternal, ya. Jadi pemasangan sangat-sangat PNP. Oke, seperti biasa kita harus sebutkan. Saya selalu bilang bohlam bagus itu harus ada syarat. Semua pedagang pasti bilang bagus jualannya, tapi tidak bisa bilang bagusnya di mana. Nah, mungkin banyak pedagang juga yang nggak suka dengan pembicaraan saya ini karena saya ngomongnya to the point, belak-belakan, mengganggu bisnis mereka. Jadi barang mereka tidak laku seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang saya suka di review bintang 2, ya, di Google, dibilang jualannya mahal, segala macam, black campaign, banyak seperti itu. Saya intinya begini, saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli. Anda mau review bintang 1 silakan. Anda mau bilang saya jelek silakan. Ya, nggak masalah. Saya juga tidak pernah memaksa Anda untuk beli, tapi kalau Anda suka Anda boleh beli, Anda tidak suka saya tidak memaksa, ya. Jangan bilang saya sombong, jangan bilang saya arogan, jangan bilang saya belagu atau bagaimana. Memang cara pembawaan bicaraan saya ya keras, yang ngomongnya begitu, tapi kalau Anda sudah ketemu saya mungkin ya memang begitu ngomongnya saya gitu, ya. Nanti dibilangnya arogan, sombong, padahal enggak, ya. Kita berbicara apa adanya. Bohlam bagus itu harus ada syaratnya, ya. Syarat bohlam bagus yang pertama adalah 1, watt dan luxnya harus gede. Banyak yang menjual bohlam di luaran, ya, atau di deskripsi di toko online shop, di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, di manapun ditulis watt dan lumensnya berapa, ya. Segede-gedenya bro ditulis, tapi nggak ada yang menulis kecil. Tujuannya supaya kenapa? Supaya Anda beli, ya, supaya Anda beli. Tapi itu ternyata wattnya tidak real. Kenapa mereka tidak mau menulis saja yang real? Nah, itu yang perlu ditanda tanyakan. Kenapa sih mereka tidak mau jujur? Lebih baik kita jualan jujur, bener nggak? Kalau ini saya jujur ngomong apanya, 30 watt, ya, maksimum bisa diukur luxnya 3500 berdasarkan alat ukur yang ada di depan meja saya, ya. Ini adalah workshop saya, meja kerja saya, ya, boleh dibilang lab kecil-kecilan saya. Saya bekerja di meja ini di workshop di Jelambar Selatan 17, ya. Workshop ada kecil-kecilan juga di rumah, ya, untuk ngoprek ada, tapi saya kebanyakan bikin di workshop di Jelambar, ya. Saya tidak tinggal di Jelambar, jadi jangan tiba-tiba datang ke Jelambar, karena kalau nggak ketemu ya jangan marah. Lebih baik Anda WhatsApp dulu, bikin perjanjian dengan saya, karena jujur terus terang
Banyak orang yang menganggap saya tinggal di Jelambar, padahal saya tidak tinggal di Jelambar. Jadi kalau nggak ada kerjaan atau sudah beres kerjaannya ya saya balik gitu ya. Jadi kalau Anda tidak dengan perjanjian datang ke Jelambar mau ketemu saya ya nggak bisa. Dan sekarang lagi pandemi bro, mendingan Anda di rumah, saya di rumah. Saya tidak mau bertatap muka. Kenapa? Karena orang yang udah di rumah aja masih bisa kena COVID. Yaitu saya bilang saudara saya itu, ya nggak tahu tertular dari mana. Pokoknya intinya tiba-tiba panas, ya demam. Ya, yang penting sehat dulu lah Anda dengan saya. Saya juga tidak memaksa Anda untuk membeli LED sekarang karena zaman lagi pandemi. Anda pengeluaran yang paling berat adalah ya untuk kesehatan itu ya, karena obatnya katanya susah cari ya, walaupun Anda isolasi mandiri juga katanya obatnya itu langka ya, Avigan atau apa tuh kemarin saya dengar katanya 1 juta, nggak tahu bener apa enggak ya, apa isu atau orang permainan ya, harga obat dinaikin. Yang penting Anda sehat dulu lah, urusan LED belakangan bro ya. Jadi syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus gede. Nah ini levelnya 30 watt 3500 lux ya. Nah syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Banyak bolam di pasaran yang di tes awal memang gede, tapi 10 menit 20 menit kemudian dia ngedrop, dia turun. Kenapa bisa ngedrop? Satu, pendinginannya tidak efektif. Kedua, drivernya memang moyung ya, driver memang moyung. Jadi kita berbicara LED, peralatan elektronik apapun juga banyak yang seperti itu ngedrop. Anda main inverter, Anda main solar panel, Anda mau main apa, amplifier, Anda mau main pemancar, nyala awal mungkin wattnya pemancar bisa gede, tapi setelah dia panas ngedrop. Anda main amplifier, sound system ya, pakai amplifier tipe A, monoblock tipe D, pertama kali nyala dingin, wih, bertenaga, powernya gede, panas ngedrop. Banyak yang seperti itu. Jadi bukan hanya di lampu LED. Jadi saya membuat syarat itu bukan yang mengada-ngada ya, bukan mengada-ngada, bukan ngasal-ngasal, tapi berdasarkan pengalaman saya, karena saya lulus dari teknik elektro. Jadi Anda mau membantah saya, bantahlah dengan ilmu saintifik, bukan dari cara pembawaan saya yang dibilang saya arogan, sombong. Itu bukan ya. Kritiklah ilmu saya ya, yang saya berikan, yang Anda tonton, bukan cara pembawaan saya ngomongnya keras. Bukan itu yang saya mau dapat kritikan, tapi ilmunya gitu ya. Jadi LED itu tidak boleh ngedrop, harus stabil ya. Syarat ketiga bolam bagus, adjustable. Kenapa sih harus bisa di adjustable? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu kita harus mencari LED yang anatominya sama dengan halogen supaya mendapatkan hasil yang bagus. Terutama ya, Anda mau dapat anatomi yang bagus dari LED, itu Anda harus melihat payungnya, karena payung ini penting untuk membentuk cut off. Anda lihat halogen Anda H4, dalemannya ada payung. Payungnya ini menyerupai halogen, replika 1:1. Ya, bukan merupakan daging lebih. Tapi payungnya ini dari plat sama seperti halogen. Nah, payung ini fungsinya adalah untuk membentuk cut off. Banyak orang beli LED silau, betul saya akui. Kenapa? Karena tidak ada payung. Walaupun ada payung, payungnya tidak sesuai. Kenapa bisa tidak sesuai? Ya, tadi saya udah bilang, reflektornya punya halogen. Tentu kita harus menyamai bolamnya sama seperti halogen. Nah, bolam halogen ada payungnya. Ya, ini seperti payungnya halogen gitu. Kalau payungnya sama tidak seperti halogen ya makanya cut off-nya nggak bagus. Ya, paham? Jadi, untuk mendapatkan cut off yang bagus, Anda harus replikanya halogen. Seperti itu. Nah, kenapa syarat ketiga harus bisa adjustable? Penting karena bohlamnya harus bisa di-adjust gitu, karena tiap-tiap reflektor berbeda. Dia punya posisi kaki tiganya, ada yang di jam 11, ada yang di 11.30, ada yang di arah jam 11. Nah, makanya kenapa kita harus butuh bisa diputar, di slide ya. Ada memang di luaran yang menjual bolam bisa diputar banyak, tapi putarannya pakai klik, jadi jaraknya besar sekali. Nah, sedangkan kalau ini Anda mau geser setengah mili, 1 mili bisa slide. Itu yang bagus.
ya. Syarat keempat, bolam bagus sebenarnya harus bisa diservis. Tapi chip ini tidak bisa diservis karena spare partnya tidak ada. Walaupun spare partnya ada, peralatan kita di Indonesia, saya terutama, ya, sulit untuk menyolder itu, nggak bisa karena saya yakin di pabrik menggunakan suction robot, ya, jadi bukan menggunakan tangan manusia lagi, ya, semua sistemnya robot komputerisasi. Jadi kita sulit, ya, sulit. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pinset biasa, resiko melejit, baret, chipnya rusak, ya. Kalau Anda mau beli bohlam yang bisa diservis, mendingan Anda beli Cree, ya. Masing-masing punya kelemahan kelebihan, ya. Cree mempunyai kelebihan dia heavy duty, bisa diajak kerja berat. Sedangkan kalau ini lebih ke arah all weather, hujan, kabut, seperti sekarang ini cuaca nggak jelas. Nah, ini lebih cocok, ya. Syarat kelima, bolam bagus soal bayangan gelap. Bayangan gelap tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gelap. Memang LED ini bayangan gelapnya agak besar dan gelap, ya. Kenapa dia bisa besar? Karena dia tertutup oleh hidung ini nih. Karena chipnya itu tipis, ya. Sebenarnya kalau Anda doyan ngoprek, Anda bisa buang nih, ya. Tetapi karena ini LED ada garansi dari pabrik, jadi saya tidak mengizinkan atau tidak mengoprek ini LED. Jika ada suatu saat ada masalah, nanti Anda susah untuk mengklaim garansi karena saya akan mengklaim ke importir, ya. Importir akan nukarkan saya yang baru, seperti itu, ya. Jadi lebih baik standar. Tapi kalau Anda sudah di luar masa garansi, Anda mau oprek-oprek, Anda mau injek-injek, itu terserah Anda, ya. Jadi kalau masih dalam tahap garansi, mendingan jangan dioprek, ya. Karena kalau rusak ada tuker baru, ya. Kalau Anda sudah oprek, istilahnya garansinya hangus, void, gitu, ya. Nah, tapi nggak masalah, dia bayangan gelapnya gede dan gelap, tapi karena syarat ketiga terpenuhi, kita bisa menggeser bayangan gelapnya itu, diputar, ya. Nah, ini bayangan gelap akan kita tunjukkan, ya. Maksudnya bayangan gelap apa? Sebenarnya video ini udah kita ulang-ulang, tapi masih banyak juga yang nggak paham, ya. Makanya setiap kiriman kita akan review dah, ya. Nah, ini bayangan gelap, bro, namanya, ya. Ini bayangan gelap, ya. Bayangan gelap itu, batang itu kalau gede dan gelap rugi, tapi karena bisa digeser, ya, pemasangan LED-nya, nah, itu bayangan gelapnya kita bisa minimalisir, ya, seperti itu. Syarat kelima, ya, bayangan gelap tidak boleh besar dan tidak boleh terlalu gelap. Syarat keenam adalah soal storing atau tidak. Banyak yang sudah pasang LED storing terhadap radionya suaranya mengecil, kersek-kersek, ya, itu yang terdengar atau itu yang kelihatan oleh kita. Kalau yang tidak kelihatan oleh kita, contohnya, ya, pernah ada yang masang di mobil Honda Brio, katanya lampu sudah nyala, mobilnya jadi tidak merespon, gasnya jadi dalam. Nah, itu storing, bro, namanya. Jadi mengganggu sensor-sensor yang ada di mobil. Memang untuk Anda mungkin orang awam nggak paham atau tidak memperhatikan, ya. Tapi ada kejadian itu yang saya pernah dapat WhatsApp-nya, Pak, saya setelah pasang LED, kenapa pas di gas kok malam agak dalam gasnya, tapi kalau LED-nya mati gasnya enteng lagi. Nah, itu seperti itu storing namanya, ya. Nah, storing ini banyak, bisa storing terhadap sensor throttle body atau sensor udara, sensor tekanan, macam-macam, suhu udara. Nah, di mobil kan banyak sensor-sensor tersebut yang dibaca oleh ECU. Jadi misalnya kalau terganggu, tentu ECU Anda salah membaca, karena ECU di mobil itu pasti bacanya voltasi, milivolt, 0 sampai 5 volt biasanya. Terbaca berapa, si microcontroller membaca berapa sensornya, gitu, ya. Jadi tegangan dikonversi ke satuannya microcontroller. Jadi dia harusnya bagaimana. Nah, misalnya kalau tegangan itu salah, si microcontroller akan membaca salah, ya. Nah, kalau membaca salah artinya ya mobil Anda jadi ngaco, gitu, ya. Jadi makanya
Penting untuk Anda membeli LED yang tidak storing. Banyak LED yang storing bro di luar ya. Yang harga mahal pun banyak yang storing. Contohnya dari Pro 7 P730 storing, P740 storing ya. Philips Ultinon Essential G2 storing ya. Banyak bro LED yang di luaran storing. Kenapa dia bisa storing? Karena drivernya nggak bagus. Kalau Anda yang main pemancar mesti tahu bandwidth ya. Kenapa dia bisa mengganggu yang lain? Karena filternya kotor. Ya, ini bahasa orang teknik elektro pasti tahu filter kotor kenapa ya. Jadi rangkaian LC-nya kurang. Ya. Nah, bolam ini tidak storing, jadi tidak mengganggu, tidak meresonansi peralatan elektronik lain. Makanya kenapa ada peralatan elektronik suka ditulis standar CE, FCC. CE itu artinya compatible European. Ya. Kompatibel European itu artinya apa? Jadi bisa hidup berdampingan. Saya dulu di kuliah di teknik elektro itu dosen menjelaskan kita kalau membuat alat harus ada standarisasi CE. Kita pelajari CE berapa ya. Masing-masing ada angkanya itu mengenai standarisasi apa. Seperti di handphone Anda mungkin ada CE 168 ya atau berapa ya. Jadi CE itu artinya kompatibel European. Jadi bisa hidup berdampingan. Jadi bisa hidup berdampingan tanpa mengganggu kerja elektronik lain gitu ya. Nah contohnya kalau ini berstandarisasi CE, jadi si lampu nyala tidak mengganggu radio gitu maksudnya ya. Jadi harus kompatibel European. Banyak LED di luaran ya kardusnya ditulis bro, ISO 9000 berapa, 9001, 9002, 9000 berapa, FCC, ECE, CE, DOT ya, semua mau ditulis juga bisa bro, tapi kenyataannya pas dicoba storing. Berarti CE-nya dia bodong ya. Hati-hati Anda yang seperti itu. Jadi kalau saya mah ngomong apa adanya. Makanya banyak orang pedagang terutama yang nggak senang saya ngomong begini ya, karena saya ngomong terlalu belak-belakan, terlalu nusuk gitu ya. Jadi mengganggu dapur mereka ya. Jadi LED ini saya tidak perlu menulis di kardusnya CE, tapi saya berani jamin dia tidak storing ya. Syarat ke-7 adalah bolam LED yang bagus. Soal pendinginan, LED ini berpendingin heatsink, double cooper, dan kipas. Kalau Anda mau masang LED itu kan lepas dulu ininya ya, klipin, pasang karetnya, baru bohlamnya. Jadi bohlam di belakang karet, kipas di belakang karet ya. Anda pasang dulu. Nah, kunci. Anda lihat di sini ada heatsink. Nah, heatsink ini penting, masih terlihat ini penting. Kenapa? Karena si kipas berputar, dia akan meniup angin keluar dari sisi-sisi heatsink ini, dari sisi-sisi bilah-bilah ini. Makanya kenapa semua yang namanya pendinginan itu adalah berupa sirip-sirip, sama seperti evaporator AC Anda, sama seperti radiator mobil Anda, ya, sirip-sirip, sama seperti mesin motor Anda, misalnya motor Anda Tiger atau Scorpio atau yang berpendingin udara pasti sirip-sirip, atau Harley yang pendingin udara sirip-sirip. Tapi kalau motor Anda bukan berpendingin udara seperti berpendingin air, tidak ada sirip-sirip. Ya, tapi saya pernah lihat iklannya BRT keren, dia bikin blok bore up berpendinginan air dan udara. Jadi air yang buat bore up X-Max, buat bore up Aerox ya, dia bikin bloknya itu 2 pendinginan ya. Nah, itu bagus tuh BRT itu. Jadi kalau berpendingin udara pasti ada sirip-sirip. Jadi ciri-ciri yang berpendingin udara yang bagus adalah sirip-siripnya harus gede, ya, harus tinggi. Makin ini tinggi makin bagus sebenarnya. Kenapa? Karena celah ininya makin banyak yang terlihat. Masalahnya banyak LED yang dijual di pasaran tidak ada ininya nih. Ininya tipis, kecil. Nah, kalau ininya tipis kecil artinya ini pas dipasang dia kan terbungkus oleh karet, mendem. Nah, kalau ini mendem, ya, ini mendem artinya kan terhalang oleh karet. Jadi si kipas berputar, angin tiup ke situ nggak bisa keluar anginnya. Jadi sama seperti begini nih, terbungkus. Bagaimana angin bisa keluar? Jadi pendinginan dari kipasnya nggak berguna. Itu ya, paham. Jadi kadang juga ada orang berdebat dengan saya, Pak, ini harusnya sedot ke situ, anginnya tiup ke situ, sedot. Ya udah, nggak masalah mau sedot. Jadi yang sedot adalah disedot angin dari sini nih. Dari sisi-sisi sini angin masuk, disedot keluar ke sini. Intinya tetap ada sirkulasi. Heatsink ini penting. Ya, makanya saya bilang syarat bolam bagus itu apa?
Karena semua pedagang pasti bakal bilang semua yang dia dagangkan bagus. Saya pun juga bakal bilang bagus, tapi saya bisa membuktikan bagusnya di mana, gitu ya. Karena kalau Anda beli di online shop bisa membuat Anda bingung sebagai calon pembeli karena semua mendeskripsikan bagus-bagus. Temperatur kerja bisa sampai 120 derajat, bisa sampai minus 40. Bro, di Indonesia nggak ada salju, bro. Jadi Anda nggak usah mempromosikan bisa minus 40 ya. Di Indonesia itu negara tropis, negara panas ya, 30 derajat, 32 derajat, 33 ya. Kalau LED ini bisa 200 derajat itu lebih bagus ya. Karena kenapa? LED itu musuhnya panas. Makanya kenapa pendinginan harus bagus. Pendinginan nggak bagus, LED itu ngedrop. Pendinginan itu nggak bagus, wattnya ngedrop. Pendinginan nggak bagus itu cahayanya meredup. Ya, pendinginan nggak bagus itu umurnya pendek, lifetime-nya pendek, cepat rusak. Ya, seperti itu. Jadi penting untuk yang namanya pendinginan. Makin dingin itu LED makin bagus. Ya. Makin dingin LED makin bagus. Ya, kalau makin panas ya makin merugikan, chipnya makin cepat rusak. Ya, jadi saya bisa menjelaskan 7 syarat bolam bagus dari LED ini, ya. Bagaimana cara pemasangannya? Pemasangannya Anda tinggal colok aja soket asli bawaan mobil. Kalau ada kabel relay set copot, karena kabel relay set tidak bakal berguna untuk LED dan tidak bakal membuat terang. Ya, tidak bakal membuat terang. Ya, ini kalau Anda nyalakan pertama kali dia akan warna putih. Anda matikan saklar lampu, nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi akan berwarna kuning. Jadi satu buah siklus, putih, putih, kuning, kuning. Cara mengubah warnanya ya dengan mematikan, menyalakan switch lampu tanpa ada kabel-kabel tambahan atau yang Anda perlu oprek-oprek. Pokoknya Anda tinggal colok ke soket asli bawaan mobil. Anda nyalakan pertama kali dia akan warna putih. Anda matikan, Anda nyalakan lagi dia akan menjadi warna putih kuning. Ya. Nah, banyak pertanyaan, bolam-bolam 3 warna ini bisa nggak error? Banyak sekali, Pak, saya sudah pakai bolam ini, merek itu, Pak, error ini itu. Betul. Bolam 3 warna kemungkinan error besar. Kenapa saya jelaskan? Saya berbicara ngomong apa adanya bisa besar. Karena drivernya nggak stabil, intinya itu. Nah, makanya saya tidak mau menjual merek-merek lain atau merek-merek yang tidak jelas kalau saya belum mencoba sendiri. Bohlam ini mempunyai fungsi memori dan mempunyai kondisi awal, jadi bisa reset. Ya, kenapa bisa reset? Enak sekali. Jika terjadi error, Anda bisa matikan, reset, tunggu 1 menit, dia akan kembali ke kondisi awal yaitu warna putih. Ya, warna putih. Kondisi default adalah warna putih. Jadi penting harus bisa ke kondisi default atau reset. Karena kalau tidak bisa reset, nanti warnanya antara lampu kiri dengan lampu kanan tidak bakal bisa sinkron. Ya, tidak bakal bisa sinkron dan Anda harus mencabut. Ada orang yang komentar di YouTube saya, "Pak, harus cabut sekringnya dulu. Pak, harus cabut dulu soketnya, nanti dicolokin lagi." Ribet, bro, begitu. Ribet, bro. Masa setiap kali error Anda harus mencabut-cabut sekring, bongkar-bongkar kap mesin? Iya, kalau Anda paham. Banyak orang yang di luaran yang nggak paham loh. Ya, ribet. Nah, kenapa LED ini saya bilang bagus? Karena dia mempunyai fungsi reset. Jadi Anda tinggal cukup matikan lampunya 1 menit, Anda nyalakan lagi, dia mestinya normal. Ya, kemungkinan error pasti ada. Ya, namanya barang elektronik dibuat, pabrikan pun buat pasti maunya yang bagus. Tapi namanya barang elektronik pasti ada error. Sama seperti Anda punya handphone, pasti kadang-kadang suka ngehang, nge-lag. Ya, sekalipun handphone itu iPhone misalnya, sekalipun handphone itu Samsung, yang namanya barang elektronik pasti ada error. Dan kalau error bagaimana? Ya Anda harus reset. Ada fungsi resetnya. Handphone Anda error, ya reset. Seperti Anda punya smart TV di rumah, smart TV-nya kok error, ngehang, ya Anda cabut listriknya, matikan kan, colokin, nyalain lagi. Nah, itu reset namanya, punya fungsi reset. Nah, LED ini mempunyai fungsi reset. Nah, banyak bolam 3 warna di luaran tidak mempunyai fungsi reset. Contohnya Automac DC, Automac TC, ya, Pro 7 P73CF tidak mempunyai fungsi reset. Kenapa? Kalau dia akan warnanya belang, tidak sama error, dia akan error selamanya sampai Anda cabut sekringnya atau Anda cabut soketnya. Kalau ini tidak perlu Anda ribet-ribet begitu, Anda cukup matikan. Ya,
Jadi bolam 3 warna ya. Warnanya yang bisa berubah adalah bagian low beamnya. Low beamnya warna putih, putih kuning, warna kuning. Dan dia bisa lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi lampu jauhnya itu di mode lampu dekat warna apapun, pokoknya lampu jauh tetap warna putih ya, putih, putih kuning, kuning. Lampu jauh tetap warna putih ya. Anda bisa pasang LED ini common ground, common positif ya. Barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi ulang. Apa yang kita kalibrasi itu adalah payungnya ya. Ini diorder untuk Kijang Kapsul 2003-2004, ini untuk Datsun Go. Jadi LED ini ya ada berupa payung. Payung ini adalah untuk membatasi cahaya, untuk cut off. Jadi kita akan kalibrasi ulang ininya sesuai dengan mobilnya masing-masing. Karena masing-masing mobil mempunyai garis reflektor atau pattern yang berbeda-beda ya. Ini contohnya begini. Setiap mobil yang lampunya H4 reflektornya pasti ada garis ini, garis patokan. Nah, garis patokan bukaan ini sudutnya beda-beda. Makanya ini saya sudah gambarkan di spidol ya. Saya sudah banyak bahas tapi saya ulang-ulang lagi. Nah, sudut bukaan ini, sudut lancipnya tiap-tiap mobil berbeda. Nah, makanya kita akan sesuaikan dengan payungnya ini. Ya, lebih bagus dikalibrasi dibandingkan tidak ya. Kalau warna putihnya ini saya jamin cut off-nya akan lebih bagus. Kenapa? Karena dia posisinya di bawah, dekat dengan payung. Ya, kalau kuningnya agak glare karena dia jauh dari payung, tapi nggak masalah. Kuningnya glare ya sudah sesuai. Kenapa? Karena kalau kondisi hujan atau kabut ya tentu kita butuh sinar yang lebih menyebar, fluid. Kenapa? Karena kita sendiri dalam kondisi yang kurang menguntungkan untuk mata kita, makanya kita butuh perhatian ekstra, makanya kuningnya di atas ya. Tapi nggak perlu khawatir, kalau Anda mau kuningnya yang lebih bagus dibandingkan putihnya, gampang bro, bolam ini enak sekali. Anda tinggal buka menggunakan obeng ya, ini dibalik bro, jadi kuningnya yang di bawah, kencengin, selesai ya. Jadi bolam ini enak sekali untuk dikalibrasi. Anda mau taruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah bro ya. Ini bolam-bolam yang begini, bolam lain belum tentu bisa ya, karena saya udah bilang, makanya bolam ini enak sekali untuk dikalibrasi. Saya menjual bolam yang selalu sudah dikalibrasi. Karena kenapa? Jangan sampai kita enak pakai lampu terang tapi mengganggu orang lain. Istilah kasarnya adalah polusi cahaya. Saya tidak mau. Polusi cahaya itu umpamanya seperti polusi suara. Anda punya motor, Anda pakai knalpot racing, suaranya berisik, motor Anda tarikannya enak, tapi mengganggu orang lain. Namanya polusi suara. Tapi kalau lampu ini terang, jangan sampai polusi cahaya. Jadi Anda terang, Anda enak, jangan sampai mengganggu orang lain, gitu ya. Karena kenapa? Anda juga pasti tidak mau diganggu, benar nggak? Jadi janganlah ganggu orang lain. Nah, makanya kenapa saya menjual yang sudah dikalibrasi, supaya lampu yang Anda pasang tidak mengganggu orang lain. Ya, seperti itu. Nah, makanya cut off ini ya bisa dicopot untuk kita kalibrasi ulang. Ya, bisa kita papas, kita gerus. Seperti itu. LED-LED lain belum tentu bisa. Karena kenapa? Ini LED, ininya enak bisa dilepas, jadi kita bisa kerjakan di luar. Sedangkan kalau LED yang tidak bisa dilepas, payungnya bukan menyerupai seperti halogen, permanen, merupakan bahan dari daging dari bodinya ini. Anda kalau mau menggerinda, melejit, chipnya pasti rusak. Dan saya rasa pedagang pun nggak mau untuk mengkalibrasi itu dan sulit kerjanya. Ya, resikonya gede dan perlu jam terbang yang tinggi. Nah, intinya kalau Anda beli di saya, ini saya sudah kalibrasi. Intinya seperti itu. Ya. Saya rasa cukup, reviewnya banyak. Jadi ini untuk Kijang LGX. Untuk Kijang LGX 2003-2004 dan untuk Datsun Go ya. 3 warna bisa 3000K, 4300K, 6000K. Untuk low beamnya 30 watt 3500 lux maksimum ya. Bolam 3 warna paling terang saat ini ya. 3 warna paling terang saat ini, pendinginan dari double cooper
PCB dan ada heatsinknya dan ada kipas. Ya, pemasangan tinggal PNP, tinggal colok. Sudah dirajut oleh nilon juga, driverless. Ya, jika Anda mau beli bisa WhatsApp saya ya 0898 269 3838. Anda bisa beli melalui Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Motor Lighting, Tokopedia, Juragan Lampu, Jungki Wenas. Ya. Saya orangnya cepat ya, maunya cepat. Jadi order masuk akan segera kita kalibrasi, kita kirim ya. Saya berharap juga kalau Anda beli di online marketplace, barang sampai segera dikonfirmasi. Jika Anda ada pertanyaan, tidak bisa pasang, butuh panduan, butuh tutor, butuh briefing, silakan WhatsApp saya. Saya kasih nomor saya 0898 269 3838 ya. Buat Anda yang mau beli langsung juga boleh ya, bisa WhatsApp saya. Kita transaksi, Anda transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Ya. Saya workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Cuma sekarang lagi pandemi. Jadi ya untuk kesehatan bersama lah. Anda di rumah, saya di rumah, kita transaksi online dulu ya. Tapi jika Anda memaksa untuk mau dipasangkan, Anda bisa datang. Yang penting Anda janji dulu dengan saya ya. Oke. Terima kasih.